ada sekitar 1.800 sekian produk Indonesia itu yang mendapat tarif 0%. Tapi data kita diminta ke sana. Amerika itu kemudian kan punya yang namanya US Cloud Act. Yang mana apa-apa yang ada di basis datanya mereka, ya itu hak mereka. Penduduk dunia yang punya ponsel itu 70,5%. Penduduk Indonesia yang punya ponsel 125. Jadi kita ini negara yang surplus untuk jumlah ponsel. Makanya sekarang kalau ada ponsel-ponsel baru, maaf saya sebut ya, misalnya 17 Pro Max gitu ya. Wah, itu kan langsung di Indonesia kan gitu yang naik. Kemudian yang terkoneksi ke internet, persennya 74,6. Dunia hanya 67. Persentasenya. Jadi artinya Indonesia makanya dipandang sebagai negara yang sangat potensial. Itulah makanya Amerika sangat berminat, tapi secara alami juga itu kita berikan semua akses terhadap kita itu semurah mungkin, semudah mungkin. Itu yang data server itu bisa diletakkan di luar karena ada peraturan pemerintah yang sejak tahun 2019 itu memungkinkan aturan itu terjadi. Pemerintah kita membolehkan itu. Yang namanya pisau bermata dua itu, Mas. Jadi yang namanya kita berdaulat secara digital, ini kita nggak bisa berdaulat lagi sekarang ini. Betul. Udah benar-benar sebenarnya, ya kita tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembeda Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K Podcast. Hanya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Gimana puasanya? Masih semangat dong? Ya lapar-lapar gitu nggak ada masalah karena sebentar lagi nggak nyampe 10 hari lagi ini sudah Idul Fitri. Ya, kita merayakan kemenangan dari perang. Di mana perang tidak hanya di dalam bulan Ramadan, perang melawan hawa nafsu, tapi perang ternyata ada perang fisik yang terjadi di Timur Tengah. Tapi yang kita bahas kali ini adalah perang tentang data. Karena ternyata data kita akan dibolehkan begitu aja tanpa ada perlindungan data pribadi yang sudah ada undang-undangnya nih ya. Nah, itu boleh melayang saja begitu saja nanti ke Amerika. Entah mau diapain tuh data. Nah, makanya kita akan kaji, kita akan kupas tuntas di podcast kali ini bersama tidak lebih tidak kurang juragannya, jagoannya, yang paling topnya adalah Mas Roy Suryo. Alhamdulillah. Iya. Waduh ini Mas. Juragannya nih kalau udah juragan. Kalau juragan tuh berarti kantongnya tebel. Baik. Oh gitu ya. Enggak. Ahli? Ya kalau pakar, pemerhati. Kalau pemerhati cuma hati-hati ya. Hati-hati, ya. Dan memperhatikan aja. Ya, itu namanya pemerhati. Ya. Tentang masalah data ada hubungannya sama TI tentunya. Oh iya pasti. Teknologi informasi ya. Jadi Mas Roy, data kita dibolehkan melayang begitu saja. Nah, sebenarnya yang pertama kali kita harus pertanyakan adalah siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Sebelum soal itu kan kita bicara soal perang ya. Oh perang, ini kan nanti kita mau perang. Tapi kita nggak bicara ini. Saya barusan memviralkan ini perang terus ketemu, tapi nggak salah ijazah, ada lain. Itu kamar yang lain, lain. Gak apa-apa, dikasih lihat aja. Kasih lihat dulu sebentar. Lihat aja. Jadi ini perang antara Israel sama lawan Amerika lawan Iran. Itu katanya bisa berhenti kalau seseorang menunjukkan ijazah asli. Tapi hari itu kita nggak bicara itu. Oh, itu maksud gambar. Itu di kotak sebelah. Ya. Nah, siap. Jadi hari ini kita bicara siapa yang diuntungkan. Sebelum siapa yang diuntungkan, ini sebenarnya kita itu kalau mau dilihat sejarahnya, Mas, kita berhubungan dengan Amerika itu sudah 4 kali. Sebenarnya ada 4 perjanjian. Yang pertama yaitu soal Trade and Investment Framework Agreement. Singkatannya kebetulan ada hubungannya dengan tadi. Singkatannya TIFA. Tapi serius? Trade and Investment Framework Agreement. Framework Agreement. Iya kan TIFA katanya. Iya. Yaitu tahun 96 waktu itu ya. Itu sebenarnya udah ada, tapi kita belum terlalu concern ke sana. Kemudian yang kedua yaitu Comprehensive Strategic Partnership Indonesia dengan US. Itu tadi tahun 96. Yang kedua ini tahun 2015. Nah, sebelum yang terakhir yang heboh tadi. Baru yang sekarang. Ya, itu tadinya ada Indo-Pacific
kemudian juga ada hubungannya juga dengan ini, yaitu tentang Economic Framework, yaitu IPEF. Sebelumnya ada urusan data nggak? Ada, enggak, ini ada, tapi kan data waktu itu belum seperti yang kita bicarakan sekarang. Iya. Dan yang paling heboh adalah ketika 2026 barusan ditandatangani oleh George Bush dan juga Pak Presiden kita. Ya, George Bush? George Bush, sorry. Donald Trump. Wah, George Bush. Kok ingatnya George Bush ya? Kok jadi ke masa lalu? Iya, jadi ke masa lalu. Soalnya tadinya kan bicaranya soal masa lalu. Kan? Iya. Jadi Donald Trump dan juga Pak Presiden Prabowo, yaitu Agreement on Reciprocal Trade atau ART yang barusan tanda tangan. Itu kenapa tadi hubungannya teman-teman bukan RRT tapi ya? Nah ini lagi balik lagi ART ini. ART itu berarti siapa ya? Oh ya, Ahmad Kosinudin, Roy Tifa gitu ya. Jadi karena yang satu hilang, bisa jadi gitu. Nah, kenapa itu rame? Karena gini Mas, juga untuk pemirsa PSD kan juga pasti juga ingat bahwa dulu itu yang kemudian menghebohkan setelah uang itu kan kemudian oil. Betul. Iya kan. Nah, ada kemudian oil is a new gold. Oil is a new gold. Nah, waktu itu petrodolar lah, petrodolar. Ya, sekarang ada juga as new oil adalah data is the new oil. Nah, iya jadi lucu ya. Jadi berkembang. Dulu yang mahal itu adalah duitnya langsung, kemudian berkembang ke minyak, ya kan? Kemudian sekarang adalah data. Dan memang ini membuat orang bertanya-tanya dari perjanjian kemarin yang ART itu, apa yang sebenarnya dikhawatirkan? Tadi Mas Pumpi tadi mengatakan karena kita kan sukanya tarif impor Indonesia jadi cuma 19% gitu. Gitu. Kemudian ada sekitar 1.800 sekian produk Indonesia itu yang mendapat tarif 0%. Kalau tapi ini tapinya ini yang kita. Tapi data kita diminta ke sana. Dan mau nggak mau terus terang juga karena kita itu kan tergantung sama apa yang ada di Amerika. Nah, ini tidak lepas dari meskipun kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya nomor 27 tahun 2022. Tetapi kan kita juga harus tahu bahwa itu tidak bisa mengcover karena kalau data kita sudah masuk kepada Amerika, Amerika punya undang-undangnya sendiri. Jadi tapi gini Mas, sebenarnya sebelum kan ini kan akan ada proses pengambilan atau pemberian atau pengiriman lah. Ya. Nah, ini kan yang namanya data pribadi itu pertama ada undang-undangnya. Yang kedua juga termaktub loh di yang namanya undang-undang dasar. Ini berarti kalau mohon maaf nih kalau kita mengirimkan data begitu aja ke negara negara lain gitu tanpa ada basis sovereignty yang jelas. Ini kan berarti kan inkonstitusional sebetulnya. Oh iya, cuman kan masalahnya kalau tadi Mas Pumpi atau kita mengatakan kita mengirimkan, itu kan seolah-olah masyarakat sadar kita mengirimkan data. Masalahnya kan ini masyarakat nggak sadar. Mereka itu lagi mengirimkan data atau enggak? Karena mereka kan hanya bilang saya kan ya taruh di cloud. Lah cloudnya milik siapa? Enggak, yang ngirim itu pemerintah kita atau mereka ngambil sendiri? Gini, secara tidak disadari masyarakat kita langganan Netflix saja sebetulnya udah itu dan masalahnya bukan soal secara tidak sadar. Pemerintah kita membolehkan itu. Nanti kita akan bicara masuk karena ada peraturan pemerintah yang sejak tahun 2019 itu memungkinkan aturan itu terjadi dan aturan yang mana? Aturan bahwa data boleh dikirim keluar. Iya, data server itu bisa diletakkan di luar. Itu dari 2019. Iya 2019. Padahal sebelahnya ada peraturan pemerintah tahun 2012 sebelumnya. Yang itu semua data server itu harus di dalam negeri. Iya. Zamannya siapa ya? 2019. Tapi kalau bicara soal itu, kalau soal data tadi Mas, kenapa heboh? Karena kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia, katakan ini masih data tahun yang lalu ya, karena yang terbaru dari media sosial Februari 2025 ya. Itu 8,2 miliar orang. Ya, itu jumlah penduduk. Yang punya ponsel itu 5,7. Artinya dia populasinya 70%. Ya, kemudian yang tergabung ke internet itu 5,56. Nah, kemudian yang punya akun sosmed itu 5,24. Nah, kenapa Indonesia? Tadi menarik. Karena kalau dilihat di Indonesia, sekarang nanti sebelum kita lihat persentasenya, kita punya jumlah penduduk 285 juta. Yang punya ponsel 356 juta. Jadi ini sudah
sekitar Kok 102. Memang. Inilah hebatnya Indonesia kan. Saya juga punya 2 sih. Iya, berarti termasuk penyumbang data ini kan. Iya. 125% yang punya internet, yang terkoneksi ke internet itu 74,6. Mas Roy nyumbangnya karena HP-nya 3 enggak? Enggak, 1 sekarang. Nah, sekarang Mas, kenapa Indonesia menarik? Kita jangan lihat jumlahnya. Jumlahnya kalau Indonesia kan 285 juta, ini 8,2 miliar kan. Tapi lihat persentasenya Mas. Penduduk dunia yang punya ponsel itu 70,5%. Penduduk Indonesia yang punya ponsel 125. Jadi kita ini negara yang surplus untuk jumlah ponsel. Makanya sekarang kalau ada ponsel-ponsel baru, maaf saya sebut ya, misalnya 17 Pro Max gitu ya. Wah, itu kan langsung di Indonesia kan gitu yang naik. Kemudian yang terkoneksi ke internet, persentasenya 74,6. Dunia hanya 67 persentasenya. Jadi artinya Indonesia makanya dipandang sebagai negara yang sangat potensial. Itulah makanya Amerika sangat berminat dia kemudian. Tapi hubungannya dengan datanya apa tuh, Mas? Nah gini, dengan adanya koneksi ini, dengan adanya periferalnya atau perangkatnya yang kemudian lebih banyak, otomatis kan ini datanya lebih gampang. Betul, masuknya ke sana. Dan kalau kita lihat sekarang penggunaannya, kalau ini data di Indonesia ya, sekarang data di Indonesia dari 180 juta orang ini ya, kemudian kalau kita lihat siapa pengguna dan waktunya, orang Indonesia itu pakai kemudian akses nih data Indonesia itu 21 jam. Jadi memang kita itu online-nya 21 jam. Online-nya 21 jam dari 24 jam. Jadi mau mandi, mau online ya. Jangan lagi sholat juga online. Nah itu kacau ini. Disadari atau enggak kita mau mandi itu handphone enggak ditinggal. Handphone kan pasti di bawah. Iya. Ya kan kadang-kadang saya ngetik apa gitu ya. Kalau lagi inspirasinya muncul ketika mandi gitu ya. Nah, itu. Jadi memang inilah data kita itu banyak. Dan nah ini saya baru jawab pertanyaan Mas tadi. Siapa yang diuntungkan dengan data ini? Lihat platformnya, Mas. Pengguna WhatsApp ini di Indonesia. Ini tahun paling baru 2026. Ya, jadi ini platform media sosial dengan pengguna paling banyak di Indonesia. Tinggi ya WhatsApp. WhatsApp-nya itu 90,8% yang menggunakan. Dari yang menggunakan HP. Ya, dari yang Padahal yang menggunakan HP 125%. Makanya kan hebat kan. Saya pernah tanya. Jadi ini Mas, udah 100 juga bisa. Iya, 100 juta. 100% juga. Iya kan. Dari 125%. Kemudian yang punya IG, Instagram. Itu 82%. Yang punya Facebook 81%. Ini luar biasa. Yang punya YouTube. Nah ini kayak kita ini ada YouTube. Itu 80%. Kemudian yang punya TikTok. Itu juga banyak. Bahkan saingannya WhatsApp yang kemudian dulu banyak digunakan Telegram private banyak juga 58% orang pakai Telegram, ya kan? Iya, X atau Twitter. Kemudian ya Messenger ya. Kemudian ada Pinterest. Messenger itu apa ya? Yahoo ya? Messenger Yahoo. Terus Pinterest. Kemudian ada Pinterest, ada Pinterest masih ada ya? Ada, masih ada cukup banyak juga, masih di atas Threads. Masih di atas, dia 33. Nah, dari sini Mas, ini yang kemudian tadi yang apa yang kita bicarakan itu terjawab. Karena Amerika itu kemudian kan punya yang namanya US Cloud Act. Yang mana apa-apa yang ada di basis datanya mereka, ya itu hak mereka. Kalau ada di cloud nih mereka. Kalau ada di cloudnya mereka. Itu kan makanya tadi kalau kita itu merasa punya data itu kita kirimkan secara fisik. Mungkin kita jadi jangan deh itu milik kita. Tapi kan kita nggak terasa. Contohnya gini aja Mas. Sebetulnya ini sebenarnya bukan ngirim dana. Bukan. Tapi ini sebenarnya membolehkan mereka pakai. Dan gini. Karena datanya diambil sendiri. Ya, secara tidak disadari Mas. Kita sekarang kalau menggunakan, jangankan data di handphone. Data di komputer saja. Kalau kita menginstal Office gitu. Dulu Office tuh benar-benar offline. Jadi kan kita nggak harus connect kan? Iya, bisa ngebajak lagi. Nah, sekarang udah susah ngebajak. Kan, betul, kan harus connect, ya kan? Terus nanti dicek security-nya, ya kan? Gitu license-nya. Nah, disadari atau tidak juga, data kita juga terkoneksi ke sana. Kita pakai cloud di sana, aksesnya kalau mau ambil dan orang itu seneng Mas. Karena kita saving aja tahu, kita ngetik apa aja tahu. Persis, orang itu seneng karena kalau dulu kan ibaratnya gini. Dulu itu kan orang harus, kita harus punya data yang besar
secara internal, secara offline. Kemudian kita nggak perlu punya, tapi kan sekarang taruh aja di cloud. Dengan mudahnya kan kita pindah. Nggak perlu nambah-nambah lagi nih biayanya. Ibaratnya mahal, juga kan? Betul. Itu ibaratnya kayak dulu ketika zaman kita kecil dulu amatir radio. Orang tuh besar-besaran rig, besar-besaran booster, ya kan? Antena yang tinggi, yogi, ya kan, untuk ngarah. Sekarang kan orang pakai terangking aja. Ya kan, jadi dia nyambung kecil. Cuman kan data kita sebenarnya tergantung Mas kepada terangking itu juga kan. Kita kan nggak sadar di terangking itu bisa diintercept atau enggak. Kalau kita pakai meskipun ya yang namanya radio komunikasi analog zaman dulu tuh ya bisa aja direkam. Ini ibaratnya sama dengan data Mas. Data kita itu secara sukarela dan kita ikhlas. Kadang-kadang kita nggak baca terms and conditionnya sih. Kadang-kadang yes, Yang penting gue masuk sih. Nah, baru saya akan sebut tadi Mas. Jadi dulu pusat data itu wajib ada di Indonesia ketika entah zaman siapa tahun 2012 nih. Jadi di tahun 2012 itu ada yang namanya Pak SBY dong. Lah iya. Waktu itu wajib ada di Indonesia. Ini ketentuan di peraturan pemerintah yang ada. Ini ada di pasal 3. Dan kemudian ada di pasal 71 bahwa data-data itu 17 Mas. Ya ada 17, sorry. Ini kembali saya bacanya dari sini. Itulah hebatnya Mas Roy itu. Bisa dari segala lini melihat. Padahal Balinya kosong. Makanya itu tapi tembus lah. Ya, itulah. Ya, jadi artinya di sini kan jelas bahwa ketentuan yang ada. Jadi waktu itu kita punya, kalau nanti akan kita bicara soal kedaulatan digital. Nah, ini yang saya mau ngomong nantinya. Iya nanti. Ya, nggak apa-apa. Ini kita masih berdaulat, Mas. Masih. Karena pemerintah punya kontrol, punya akses, cuman kan dilawan, Mas, waktu itu. Dengan keterbukaan informasi. Dilawan dengan waktu itu reformasi. Data itu nggak boleh tuh. Masa pemerintah mau memonitor? Memang di sini kesannya ketika data itu ada di dalam negeri, pemerintah bertanggung jawab terhadap data masyarakat. Seolah-olah pemerintah mau monitor data di masyarakat. Padahal maksudnya emang mampu gitu. Memang itu juga. Belum tentu mampu juga. Bisa aja cuma ditaruh tapi belum tentu monitoring. Iya, nah disinilah kemudian ketika 7 tahun berikutnya 2019 baru ada peraturan pemerintah nomor 71. Ini zaman Pak Jokowi dong. Iya, ini masalahnya ada di sini. PP ini nomor 71 baru tahun 2009. Tadi 17. Ini 71. Yang data itu boleh di luar negeri. Ini yang dulu pernah kita bilang di meja ini juga. Iya. Meja ini atau mejanya lain ya dulu ya. Pokoknya di luar ini. Agak beda. Dulu kan dikit. Posisinya nggak begini. Ketika kita bicara soal Budi online. Budal. Budi online ya gitu. Itu kenapa susah banget dikejar? Karena datanya, servernya ada di luar negeri. Dan pemerintah tidak punya yurisdiksi yang bisa ngejar itu. Ini masalahnya sebenarnya. Jadi ketika kecuali via Interpol terus mahal sekali cuman kan mahal dan kemudian kan orang kita males lah ke luar negeri gini. Ini yang kemudian membuat aturan itu agak susah. Kemudian dikejar panah ini. Kalau saja ini challenge saya terhadap sahabat kita, Mbak Mutia Hafidz ya, gitu selaku Menkom Digi. Ya, kembalikan dong ke sini. Jadi artinya pemerintah harus berani menarik data itu kembali ada di Indonesia. Kalau ini ada ditarik kembali ke Indonesia, insya Allah paling tidak dari sisi formalnya, bukan dari sisi material, dari sisi formalnya data-data itu jauh bisa diamankan dibandingkan dengan kalau tadi sudah dilakukan ART tadi. Kita tidak usah susah-susah, kita tidak usah takut terhadap Amerika. Karena apa? Fisiknya, data server fisiknya aja udah ada di Indonesia. Nah kalau sekarang data fisiknya ada di luar, mau ada ART atau tidak, ya kan melindunginya susah, Mas. Karena itulah makanya ketika kemudian kita pernah ngobrol yang sangat detail soal layanan data itu yang kemudian jebol waktu itu. Kita bicara soal itu zaman Menkom Infonya masih Judiari tadi itu jebol waktu itu kan gara-gara ini. Dan sampai sekarang kan nggak jelas, Mas, itu. Pusat data. Itu kan sementara tapi kan yang aslinya yang di Cikarang ini mana sekarang? Katanya udah diresmikan, nggak jelas. Yang sementara yang bobol kan. Yang waktu itu
ada di Jakarta dan ada di Surabaya. Ya, betul. Padahal kan harusnya ada juga yang di Batam, ada juga yang di IKN, ada juga yang ada di Labuan Bajo. Apakah istilahnya kalau misalnya udah ada data-data center ini, harusnya kan kita juga bisa ngejagain supaya makanya ambil-ambilin. Tapi sebelum ini juga dikembalikan Mas ke dalam yang aturan PP tadi ya, yang 71 ya. Iya, mereka akan bisa bilang, loh aturannya kan boleh kan. Ya, yang ini Mas. Bukan, ini kembali ke dalam kembalikan ke 17. Ya, dari 71 ke 17. Ya, dibalik aja tuh kan. Iya, betul, dibalik angkanya kan. Nah, artinya secara fisik sarannya disediakan, kemudian secara legal aturannya dibolehkan. Ini kan kayak persis perjuangan Pak Jonan waktu itu, Ignatius Jonan. Ketika menertibkan kereta api. Selama dulu saudara-saudara kita hanya dipukul-pukul dari atas gerbong, disemprot, dipukul supaya mereka turun, tapi gerbongnya tidak disediakan, ya nggak bisa Mas. Ini gerbongnya disediakan, pusat servernya disediakan, aturannya juga harus ada. Ada, ketika aturan ada, jalan mereka. Itu Mas. Mas, ini kan Donald Trump ini termasuk orang yang memang tahu manfaatnya data ya. Sangat. Karena dia pernah menang. Iya, karena menggunakan Cambridge itu ya kan gitu dulu. Ya Cambridge kan? Analytica itu. Iya, Cambridge Analytica itu. Si Donald Trump ini menang lawan Hillary waktu itu ya. Lawan Hillary karena permainan data. Kayaknya juga bukan Donald Trump. Di Indonesia juga menangnya kemarin. Itu benar juga ngubah-ubah. Kalau itu sih nggak usah pakai data-data Mas. Enggak ya? Tinggal perintah aja. Betul. Si rekap jadi si karep-karepmu lah gitu kan waktu itu diubah. Si karep dirubah. Iya. Jadi karena dia sangat mengerti bahwa data itu sangat-sangat krusial. Maka kan kita pertanyaannya kemudian dihadapkan. Sebenarnya secara pola di dunia itu kan ada 3 tren pola Mas gitu. Ada pola dari China, ada pola dari Amerika atau Eropa, dan ada pola dari Rusia. Nah, kita mau pilih yang mana sebenarnya gitu loh kalau mau. Poin saya sebenarnya saya mau nanya, kira-kira apa sih angle-nya kenapa itu masuk di dalam ARD tadi? Oke. Ya. ART itu bukan RRT ya, ART ya, bukan RRT. ART tadi. Artinya kalau misalnya kenapa harus masuk gitu? Itu yang saya agak bingung. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya sama dagang. Betul, jelas. Apakah bisa ada hubungannya sama dagang? Kira-kira? Ada Mas. Gimana? Loh, sekarang bagaimanapun juga nggak jauh dengan gambar pertama yang saya tunjukkan tadi, Mas. Gitu. Keberhasilan, mohon maaf harus saya singgung. Keberhasilan kemudian terbunuhnya pemimpin spiritual Iran, Khomeini, Ali Khomeini. Itu kan akibat juga ada data. Kan dimonitor. Jadi waktu itu bahkan disebut-sebut Mossad juga ikut kan Israel. Kemudian juga semua kan perangnya sekarang perang data. Iya. Nggak mungkin juga sekarang merang kayak zaman dulu. Nembaknya bom secara ibaratnya secara mata tertutup itu kan enggak. Semua sudah dimonitor. Kalau kita lihat kan kayak main video game aja ini. Ya kan kalau tiap malam kita sekarang nonton itu kan udah jelas targetnya di sini. Nah, itu data yang bermain. Jadi Amerika dengan dia menguasai data, apalagi dia menguasai server-server itu atau bahkan platform-platformnya, dia kuasai semua. Kita yang kerepotan. Makanya kenapa saya tadi sebut China. China kan cukup berani Mas. Dia nggak mau pakai WhatsApp misalnya gitu. Dia punya platform tersendiri. Facebook nggak boleh. Ya, Facebook nggak boleh di sana gitu kan. Twitter nggak boleh. Ya, jadi dia kan. Dia buat sendiri dan kebetulan dia kan punya. Google juga nggak boleh. Nggak boleh. Baidu kan. Iya, Baidu. Kebetulan dia punya sumber daya dan jumlah rakyat yang cukup. Cukup. Contohnya apa? Kenapa Cina mobil listriknya bisa berkembang cukup banyak? Iya, karena demandnya gede. Jiplak aja dia. Iya. Jiplak, oke. Marah kan yang punya paten? Bayar dong. Jadi bayar sama dia. Selesai. Iya. Karena memang punya pasarnya kan. Betul. Jadi dia bayar pasar itu nggak masalah. Ya. Kemudian dia bisa bayar paten nggak ada masalah. Iya, patennya sudah dikasih. Jadi HRD-nya dia nggak perlu swasta HRD lagi. Everybody happy kan? Betul, everybody happy yang di sana dengan juga jumlah yang sebesar itu jadi murah kan? Iya, jadi misalnya Amerika tuh misalnya punya platform, ada Meta platform juga, kemudian ada Google, Amazon, Microsoft segala. Itu kalau Cina kan nggak perlu pakai itu. Iya. Karena jumlah masyarakat. Nah, Indonesia ini Mas, ini yang sebenarnya harus kita kejar. Mbak Mutia itu harusnya juga berpikir bagaimana potensi kita. Kemarin beliau ngomong tuh. Iya. Mutia ngomong apa namanya tuh
aman lah data-data itu, katanya nggak ada masalah. Apa cuman sugar coating ya? Maksudnya itu cuma membuat lunak situasi aja gitu. Iya, ini kan karena bulan puasa mungkin. Jadi dia mungkin ingat berbuka. Berharap supaya kita jangan ngomong-ngomong. Nah itu. Ngomong yang macam-macam. Iya, padahal tugas dari Menkom Digi kan selain juga membuat aturan yang nyaman, mengamankan masyarakat, membuat regulasi yang bagus, juga melindungi masyarakat. Nggak bisa dong. Kita juga hanya kan sudah ada undang-undang PDP, udah ada kemudian undang-undang ITE untuk aman. Enggak dong. Itu kan sangat nggak cukup untuk mengamankan data. Oh iya. Iya kan ada beberapa yang kemudian sudah selalu apa ya namanya, misalnya China yang tadi Mas sebut ya punya konsep sovereignty, ya kan, gitu. Karena dia juga sudah menciptakan undang-undang yang saling terkait dengan itu kan, itu mulai dari regulasi. Misalnya Cyber Security Law, itu tahun 2017, saya bacakan supaya nggak salah. Data Security Law 2021, Personal Information Protection Law tahun 2021 juga. Sama platform lokalnya, kan ada tadi, ada Tencent, ada Alibaba, itu gede-gede semua itu, ada ByteDance. Nah, jadi dia kuasai sumber datanya, dia kuasai dananya, dia juga kuasai aturannya. Dia siapkan itu. Nah, mereka itu kalau Cina itu kan ngelihat kita sekarang ini dengan platform-platform digital yang kita punya, itu mereka juga udah ngambil-ngambil data. Betul. Mereka juga berusaha mengambil. Pakai kita jadi pasar direct. Persis. Nah, jadi semua kita dipengaruhi untuk membeli produk-produk mereka. Jadi sebenarnya tadi kalau diingat apa gunanya ERT tadi ya? Karena Amerika juga berkepentingan mau ngambil itu. Jadi ini sebenarnya ini perang dagang tapi digital antara Amerika dan China. Ya, bahkan sebenarnya ada juga platform lain tapi nggak populer di Indonesia, yaitu yang Rusia. Nah, apa itu? Ya Rusia kan ada juga misalnya Andex, ada VK, tapi nggak terlalu populer di kita. Tapi artinya itu juga Rusia juga punya satu komunitas yang besar juga. Cuman karena mungkin bahasanya kok susah. Hurufnya juga susah. Apa syaf gitu ya. Masa tulisan Aeroflot aja Apokop gitu. Padahal Aeroflot itu apotek apa itu terjemahnya. Susah juga kan gitu. Betul. Nah, bacanya susah jadi ya. Cina juga punya sebenarnya kesulitan itu kalau masuk langsung ke Indonesia. Karena hurufnya beda. Tapi sekarang dengan adanya AI akal imitasi atau artificial intelligence, kita kan tinggal baca aja, gitu loh. Cina langsung mengubah itu. Makanya data ini, Mas, ini nggak bisa kalau kemudian kita hanya bicara soal aman. Enggak, Mas. Ini kita itu punya potensi yang sangat besar dan juga punya bukannya potensi, udah ada faktanya dan kita diambil dengan sukarela kita kasih. Gitu. Sementara Rusia tadi kalau misalnya mereka juga punya aturan untuk mengatur itu meskipun tidak populer. Adanya Rusia Data Localization Law. Localization. Semacam ini tadi aturannya, lokalisasi data. Nah, yang tahun 2012. Sekali lagi harus ada ya. Harus ada. Kembalilah ke sini. Kembalilah ke jalan yang benar. Gitu loh. Iyalah. Jangan kita kemudian waktu itu oke lah, waktu itu kan alasannya. Mas, siapa dirjennya kan udah kena ya? Nah itu kasus yang PDS ini kan? Kasus yang PDS itu kan. Pusat Data Sementara ini kan? Betul. PDNS, Pusat Data Nasional Sementara, kan dengan sangat kalau menurut saya, apakah dia memang dikorbankan atau dia memang benar-benar terlibat? Menterinya siapa waktu itu ya, Mas? Ya Budi Ari. Jelas, tapi kan. Sekarang udah nggak jadi menteri ya? Enggak. Mas Semi ini, Samuel Abrijani Pangerapan, itu kan sebenarnya sudah jadi orang di Kominfo itu kan udah lama lah. Jauh pada saat-saat sebelumnya lah. Semenjak yang juga kena itu menteri sebelumnya siapa? Kok juga kena sih? Budi Ari kan belum kena ya? Belum ya. Maksudnya yang sudah kena sebelumnya. Apa namanya? J-Plate. Iya, artinya plat G. Gombong. Plat G itu daerah Jawa Johnny G Plate. Ya, Johnny platnya G itu. Johnny Gerak. Plate itu teman kita Semi sudah ada di situ. Udah masuk dia. Udah. Memang dia sangat mengerti dengan data-data yang ada di Kominfo waktu itu. Iya. Jadi dia kalau kemudian terkena itu ya terus terang kita kan juga berpikir
lumayan 6 tahun tuh Mas kenanya. Iya, kena 6 tahun terus dendanya sekian M ya. 6,5 M. 6,5 M sama yang personal 500 juta atau berapa. Iya. Ya, tapi padahal yang dari judi online tuh banyak tuh ya. Banyak yang juga kena banyak harusnya. Maksudnya dapat duitnya banyak, harusnya 6,5 sih kecil loh. Iya, kalau kemudian yang lain juga ikut sumbang. Nah, tapi ini ada hubungan sama judi online nih pertanyaan saya. Oke. Kalau Amerika ini kan banyak daerah-daerah memang judi itu udah biasa. Ada Atlantic City, ada Vegas, di Vegas tuh macam-macam. Waduh, kalau dibuat online ke Indonesia, terus kemudian kan pakai data nih. Iya. Wah, kan udah ketahuan nih siapa yang tukang main, siapa yang ini. Persis. Saya aja selalu dikirim Mas. Saya dipikir tukang main karena saya sering main apa tuh namanya game kasino. Nggak usah jauh-jauh Mas. Poinnya gini, poinnya adalah kalau kita si Amerika nargetin pasar ini, pasar judul kita, rontok dong. Yang ngejagain judul yang satunya lagi. Gini, sekarang nggak usah pakai dom, memang rontok kita. Pasti ya. Pasti, karena berarti gigit jari dong Bu. Loh iya sih. Bohir-bohir yang udah pasang badan untuk ngamanin judul sekarang. Tapi kan mereka kan nggak mungkin hanya satu kantong Mas. Oh. Mereka kan pasti juga tanam di sini. Tapi nggak judulnya kan di Amerika nih kan? Oh iya. Tetap masih bisa Tetap masih bisa kawal. Iya, karena pasarnya kan gede banget di Indonesia. Coba deh kita lihat orang yang bermain slot dengan handphone di Indonesia banyak banget. Bahkan beberapa wakil rakyat aja ketangkep main slot di ruang dewan kan, gitulah yang ada di disut dari itu mereka bener kelihatan di layar handphonenya ting klip gitu kan. Kelihatan banget dan itu mau ngelak mau ngaku enggak itu lagi nonton game apa kayak gitu enggak ada gitu. Jadi memang ini sekali lagi data itu the new oil kita itu memang benar-benar itu lagi dimanfaatkan betul baik itu oleh 3 poros kalau saya sebut poros Amerika ya gitu, kemudian ini juga termasuk poros Eropa, poros China dan juga sekarang poros Timur yang lain ini. Kenapa saya tetap sudut Rusia? Karena Rusia itu juga mengintip gitu ya. Memang belum mengancam, tapi mengintip juga dia karena dia punya teknologi itu juga akan bisa masuk juga. Dan Indonesia itu kan pasar yang istilahnya gurih, Mas. Iya. Gurih karena potensinya gede banget dan bisa dimanfaatkan. Dan lagi-lagi sekali lagi, kalau kita tidak sadar bahwa itu akan bisa digunakan atau itu akan bisa kita lakukan, maka penjajahan era baru Mas. Iya betul. Itu akan terjadi kolonisasi data. Nah, itu istilah kolonisasi data itu dari Nicole Dre kan dan padahal Pak Prabowo ini ya selalu membangkitkan namanya basis patriotisme harusnya begitu. Pada negara, terus kemudian dia membela negara, semangat bela negara. Tapi kok ini masalah data apa beliau kurang paham ya? Mungkin bisa dijelasin Mas bahwa dengan memberikan data itu sama dengan ngasih leher kita ke mereka gitu sebetulnya. Itulah yang belum menjadi awareness dari masyarakat. Dengan kita tidak sadar dengan mudahnya, nggak usah jauh Mas. Sekali lagi saya bilang nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Dengan kemudian orang itu dengan senangnya memberikan personal akses untuk mereka. Contohnya apa? Kita aktifkan GPS kita, ya kan? GPS itu kan bisa bolak-balik. Artinya kita dapat peta, informasi, tapi sekaligus posisi kita. Dia ngambil posisi kita. Juga kemudian diambil oleh dia. Terus. Jadi kita nggak bisa ngeles lagi kan gitu. Kemudian. Kecuali HP-nya private. Atau kita kasih time waktu limit kan. Kita hanya berikan akses itu berapa menit. Enggak, maksudnya kita pakai datanya data orang lain. Ya kecuali adalah cara itu, ya kan gitu. Jadi supaya kelihatannya kalau di-trace kemana, ini di sini pakai nomor saya masih A, di situ, nomor B di sana, ya kan gitu. Ya gitu. Dan artinya gini juga, satu dengan susahnya, dengan mudahnya kita berikan itu. Kemudian dengan mudahnya lagi, nggak cuma data lokasinya, lokasi sekelilingnya. Ini kan juga kemudian intelijen bisa ikut bermain, mengejar seseorang. Tidak juga dikejar orangnya langsung kan. Kan dengan mudah dikejar melalui istrinya, dikejar melalui anaknya. Misalnya dia ditengarai, oh ini lagi pergi, oke liburannya. Kalau buat liburan gitu, kan nggak mungkin kalau kita sesama cowok itu aktif untuk update.
Ya kan, misalnya aktif untuk upload lokasi kan jarang. Tapi putra putri kita, terutama yang putri, kan aktif dia. Iya. Kayak waktu itu yang ada liburan juga, tiba-tiba ada yang ketahuan lagi naik ATV di Bali sana, ya kan? Itu kan ketahuan gampang. Dan kemudian ternyata yang punya ATV teman saya juga gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu, gitu. Langsung dicek. Itu ada apa? Fantasi apa gitu waktu itu. Ya kan? Gaji kan langsung ketahuan kayak gitu. Dan dengan mudah kita, karena begitu handphone on saja, itu kan otomatis BTS ya, Business Transfer Station, kita kan mencatat kita ada di mana. Lokasinya juga akan tercatat. Dan dengan mudahnya kan, sekarang kalau dulu mungkin itu dianggap sebagai sebuah hal yang kita lindungi kan. Gitu. Misalnya kalau kita kembali lagi, zaman break-breakan dulu. 10-2 gitu, atau tempat gitu ya. Atau kita ya, keybacknya di mana nih? Posisinya mana keyback? Keyback kan gitu. Itu singkatannya Keyback Tengku Hotel itu untuk kan nanti dulu lah gitu masalah. Kalau sekarang dengan mudahnya Sherlock dong, udah kasih Sherlocknya. Dan kita nggak ada. Ini memang kita sudah dibuat Mas, sudah dikondisikan atau kita sudah menjadi kebiasaan dengan mudahnya kita sending itu. Itu masalahnya. Jadi dengan mudahnya data pribadi kita kirim. Pemerintah mau ngelindungin, ada undang-undang data PDP-nya. Ya kalau orangnya ngasih. PDP-nya juga lemah sih. Lah iya, cuma administratif. Saya berkali kritik nggak jalan parah tuh. Ya mungkin juga. Tapi memang bahaya data itu Mas. Kemarin teman kita juga ketangkep tuh jalan-jalan ke Italia. Kemudian bisa ketahuan loh. Mau pisah-pisah. Yang satu ada di plaza apa tuh ya. Piazza apa gitu. Piazza apa. Yang satu ada di mana lokasinya sama. Kemudian tanggalnya mirip-mirip. Bajunya sama yang dipakai. Terus ada foto ini lagi, ada foto kayak apa namanya orang sengaja korelasi loh, kok jalan bareng gitu. Tapi juga gayanya ABG banget sih ya. Jadi masih kayak kayak ABG tahun kita 20-30 tahun yang lalu. Enggak, kalau mau nyamar jangan begitu caranya. Tahu sendirilah ya siapa. Gitu. Itu artinya sebetulnya di dalam konteks data ini memang kita ini hampir dibilang ya misalnya kalau pakai kata-kata yang mau lugas gitu ya, telanjang gitu ya. Iya benar. Telanjang benar gitu. Sangat Mas. Tapi kan bukan berarti kita dalam konteks ketelanjangan ini kita nggak tiba-tiba memberikan badan kita untuk disembelih kan gitu kan kira-kira. Tapi gitu disadari juga atau nggak Mas gini? Nggak, maksudnya gimana tuh Mas memproteksi supaya kita nggak disembelih? Ada nggak caranya? Apa udah terlalu terlambat gitu? Nggak gini. Saya harus sampaikan bahwa kadang-kadang itulah pisau bermata dua. Antara teknologi dengan kalau kita nggak menggunakan teknologi kita dianggap kuno. Tapi sebenarnya itu perlindungan untuk pribadi kita, termasuk data kita jauh lebih aman. Contohnya nggak usah jauh-jauh juga. Misalnya sekarang barusan ada pameran otomotif kan, gitu ada IMS. Nanti ada Gias ya, Gaikindo Auto Expo. Ya. Mobil-mobil yang baru yang datang itu kan kayaknya kan sangat memanjakan kita. Selain ada kamera 360, padahal belum tentu semuanya keluar. Lah iya. Terus ada radar di depan, ada ASAS juga kan gitu. Tapi kan juga kita bisa termonitor posisinya ada di mana, ya kan. GPS-nya sudah include. Kalau dulu kan opsi Mas, orang mau pakai GPS atau enggak. Kalau nggak mau pasang GPS dia di mobil dan GPS-nya dulu tidak terkoneksi dengan sistem kan, benar-benar terpisah, ya kan? Kita kalau sekarang terkoneksi tuh. Terkoneksi. Berarti matiin ini bisa dong, matiin mesin pakai GPS. Bisa. Wih ngeri banget. Kalau kita tahu, loh kan itu udah ada. Tadi saya bilang soal bagaimana Iran bisa kelolosan ya bunkernya Pak Ali Khamenei. Ya itu juga kena itu. Karena juga dimonitor dari segala cara. Nggak usah jauh-jauh Mas. Dulu ketika kita mengejar salah satu, ya waktu itu harus disebut buronan juga lah. Putra mantan presiden waktu itu jauh-jauh. Akhirnya ketangkap di Bintaro waktu itu. Itu kan juga kita monitor. Dan yang dimonitor bukan orangnya akhirnya. Karena orangnya sudah menggunakan tadi Mas. Tidak menggunakan sarana komunikasi. Tapi kan inner circle-nya, dia nyuruh orang kan. Inner circle-nya diketahuan kan. Jadi kemudian diikutin, ini larinya ke Maleo lah, gitu apa tim kemudian sewa ruko di samping situ, pasang alat pelacak lah di situ, penyadap. Sama sekarang, mobil dulu aman. Orang mau pergi
Aman. Kalau kita ingat juga misalnya kenapa James Bond masih pakai Aston Martin yang lama. Oh iya. Ya nggak ada apa-apanya soalnya. Iya. Dia kan tapi coba dia digital lah ya. Non digital. Dia pakai yang sangat analog. Atau kita sering lihat kan kadang-kadang ketemu orang, kok handphonenya masih sangat jadul gitu. Iya karena dia masih menggunakan jaringan yang lama. Jaringan yang lama itu dengan mesin intercept yang baru. Ya kadang-kadang untuk memonitor itu harus agak susah pakai mesin intercept yang lama. Ya, contohnya kayak gitu. Tapi kan sekarang juga susah, Mas. Walaupun pakai mobilnya tidak digital, tapi dia pakai handphone. Bukan, di mana-mana udah ada CCTV juga. Oh iya. Jadi kalau mau selingkuh pakai itu juga tetap aja, wah ada fotonya nanti dari susah juga gitu. Tapi kan juga ada kaca film yang satu arah juga. Wah, ini diajarin nggak bener nih. Nah, selalu ada antitesanya. Pokoknya ada lawannya lah ya. Ada lawannya. Itulah makanya sekali lagi bahwa kalau kita menggunakan data ya sekarang dengan itu kita memang nggak bisa lepas dari itu, Mas. Apapun, financial technology, fintech, larinya ke situ juga, ya kan? Kemudian IGAF, pemerintah menggalakkan, pakailah namanya juga electronic government, kemudian purchasingnya pakai elektronik, datanya ada semua. Ya, tuh. Jadi tapi yang lucu ini di Indonesia, kan kita istilah kaya dengan aktivitas, kaya dengan data, cuman orang untuk dapetin pajak susah bener. Itu bukan orang yang susah. Memang ada yang main lah. Apa sih susahnya sebenarnya? Kalau semua itu jujur. Kalau sudah pakai data yang benar kan gampang. Masalahnya memang orangnya masukkan datanya nggak benar. Ya dimanipulasi gitu. Oknumnya juga mau menerima atau mau melakukan modifikasi atau manipulasi terhadap data itu. Bisa 86 lah ya. Nah, itu istilahnya. Bisa 86. Bisa 86. Artinya bisa kompromi lah. Gitu. Bisa kompromi. Jadi sekali lagi bahwa di Amerika dia sudah menyiapkan kalau hubungannya dengan perjanjian dagang tadi. Karena kita kemudian terbiasa menggunakan yang namanya Amazon Web Services. Terbiasa menggunakan. Tapi Amazon udah ditembak tuh kemarin sama Iran. Iya tahu. Kemudian Amazon Cloud-nya. Cloud-nya. Kemudian pakai Microsoft Azure. Ya. Kemudian ada Google Cloud. Ya dan lain misalnya. Itu pasarnya Mas Bon. Ya makanya ini lucu sekali lagi. Irak dan Iran ya gitu. Itu kan juga mereka bermain untuk juga bisa dengan segala datanya, dengan segala caranya mereka menyerang dominasi data dari Amerika. Dan memang kita sekali lagi kita juga harus kayak perang sekarang ini. Kita mau ngikut kemana gitu ya. Kita mau ngikut poros Amerika, mau nggak mau karena kita menjadi anggota dari BOP, ya Board of Peace, atau kita ikut poros agamis ya. Atau kita mau kembali ke zaman Bung Karno dulu, mana Bung Karno ini, bahwa kita non blok, gitu ya. Gitu. Cuman kan Indonesia tidak sebesar dulu, gitu loh. Kalau zaman tahun 55 ya kita masih bisa teriak mau jadi macan Asia bener gitu lah. Itulah. Kalau sekarang kan teriak mungkin macan juga Mas. Macan apa? Iya ya. Kucing atau macan? Nah itulah makanya. Kan banyak mengatakan begitu gitu. Jadi artinya ya kita berharap masih macan. Gitu lah. Macan kan organisasi juga Mas gitu. Macan. Itu. Jadi nah, jadi kalau sekarang ini ya artinya kalau dalam konteks aturan kita udah nggak mungkin lagi. Tadi kembalikan dulu. Itu aja paling mungkin. Tapi kan itu berlawanan dengan situ dong. Jelas. Berlawanan dengan si ART dong nanti. Memang itulah makanya kenapa kita. Jadi kita memang harus perang juga tuh. Kenapa kita harus Jadi jangan cuma perang melawan hawa nafsu aja, perang lawan Amerika juga bisa. Hari-hari ini kan kita perang melawan hawa nafsu. Dan kita diuntungkan Mas. Bulan ini kan puasa kita cuma 20 hari Mas. Loh, kenapa? Iya, yang 10 hari bulan lalu Mas. Oh iya. Betul. Itu bicara masalah data juga. Iya. Makanya orang data cepat, harus cepat nangkepnya. Itu lebih heboh waktu bulan lalu saya bilang, alhamdulillah kita bulan ini puasanya cuma 10 hari. Loh, iya yang 20 hari bulan depan. Nah, sama seperti kita. Kita itu sekarang sama seperti istilah Mas Pemi tadi. Kita dengan mudahnya menyerahkan leher kita. Betul. Dan selain dengan mudahnya, dengan relanya, dan malah kita rela membayar. Iya kan? Maaf tadi kita sebut ya lain kayak Netflix segala itu.
Ya kan kita seneng nonton. Oh, iya memang. Cuman kan itu akhirnya mau nggak mau jadi satu kebutuhan kan. Iya. Terus kalau kita sekarang jadi kebiasaan, coba kita staycation di suatu tempat gitu. TV-nya masih TV lama. Kita protes mungkin sama kok nggak ada Netflix-nya sih? Iya. Kok nggak ada Yahoo-nya? Kok nggak ada kemudian kita YouTube, kok nggak ada YouTube-nya? TV-nya kok TV-nya masih kuno sih gitu. Nah, iya. Jadi itulah yang membuat yang dunia ini juga bergeser polanya. Inilah data itu sangat kemudian orang yang menguasai data. Ini Alvin Toffler nih kalau kita lihat menguasai masa depan gitu. Betul. Iya, itulah terjadi. Ada sesuatu yang aneh. Apa itu? Yaitu Google ID kita. Ya pokoknya Gmail gitu. Ya. Sekarang lebih diakuin kayaknya. Kalau di dunia digital ya, ketimbang pakai KTP kita. Maksudnya ketimbang konfirmasi. Data. Untuk konfirmasi identitas apapun maksudnya. Itu. Kan itu ngeri banget nih Mas lama-lama. Iya. Berarti kita tuh sebetulnya di dalam konteks data udah menjadi bagian dari ya istilahnya individu dunia ya. Persis. Kita individu Google lah paling betul, tidak. Kita mau nggak mau masuk dalam pola itu. Misalnya teman-teman apply untuk atau misalnya install apps apapun. Ya, pasti Google kan. Iya, ditanya KTP itu. Enggak. Kita masukkan misalnya apakah Anda punya akun Gmail atau Google. Masuk. Daripada tapi Google pun juga kadang-kadang kalau akunnya baru mereka suka masih ada verification kan, ada verification ada. Tapi kalau udah akun kita yang benar-benar dipakai dan itu. Memang ini. Iya, tapi kadang-kadang memang kan kadang kita malas juga pakai itu, kita masukkan nomor ponsel kita. Cuman lambat kadang-kadang. Iya. Ya kan konfirmasi nunggu SMS notifikasi. Atau WA ya. Ya atau WA jauh lebih mudah memang begitu kita masukkan Gmail kita langsung ya. Itu dia. Atau kita juga punya beberapa akun. Tadi itu mau kita pilih, mau kita pakai mana, karena ini tips juga. Kalau kita hanya benar-benar menggunakan satu, kadang-kadang disadari atau tidak, kan ada konfirmasi yang dilakukan, akan ngecek lagi keamanan, gitu. Nah, kita disuruh masukkan lagi password kita. Yakin nggak kalau itu yang tanya adalah memang verifikasi yang benar? Kadang-kadang kita masukkan, ternyata larinya ke tempat lain. Kasus-kasus pembobolan data kan kayak gitu, phishing kan juga kayak gitu. Jadi kita diminta untuk memasukkan password dari Google. Nah, padahal kan kalau kita masukkan password yang sama terus-menerus, itu pasti jadi hafal orangnya password kita. Iya, itu yang terjadi Mas. Itu masalahnya. Ya itulah mengerikan sekali ya. Sangat, artinya sebetulnya sebelum kita bicara masalah data ini, jadi PR terbesar daripada Komdigi ini juga mengedukasi masyarakat bagaimana mengamankan data mereka. Saya nggak pernah melihat tuh ada propaganda ataupun edukasi atau sosialisasi mindset di dalam konteks ini. Para pemunya kebijakan kita, Mas. Mungkin saya khawatirnya tuh nunggu ribut dulu. Iya, nunggu ribut dulu. Mereka berpikir soal ini juga kagak. Mereka padahal tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar, potensi dari handphonenya juga sangat besar, tapi mereka anggap udahlah biar aja lah gitu. Atau mereka takutnya gini Mas, pemerintah itu takut bertindak atau takut bersikap gara-gara kalau mereka bersikap khawatir nanti ini saya diam-diam aja aman. Coba kalau menterinya misalnya terlalu banyak aktif ngapain? Padahal kan kita juga berterima kasih nih, kan akun untuk sosial media untuk anak-anak kan mulai Maret. Akhir ini kan mulai dibatasi kan. Jadi mereka mulai kemudian membuat supaya internet itu teramah. Ya, jadi saya setuju aja. Tapi kan di dalam konteks beredukasi tentang data, tentang bagaimana menggunakan internet yang benar, itu kan nggak pernah ada. Nggak pernah ada effort yang real lah. Persis. Ya dulu ada Mas, awal ketika Mbak Menteri kita tuh awal kan. Tapi menurut saya malah kita kritik. Menteri nggak usah lah sampai sosialisasi dilakukan sendiri. Saya nggak bicara harus pribadi ya. Iya. Bicara program kementeriannya. Iya. Jadi kementeriannya itu harus punya mindset untuk melindungi masyarakat. Betul. Kedua harus punya mindset juga untuk tetap menjaga perdagangan e-commerce itu. Kemudian harus punya pandangan terhadap segala teknologi yang berjalan di situ kan. Artinya jangan membiarkan semua ini kita larikan keluar gitu. Karena apa?
aktivitas digital masyarakat itu kan banyak banget. Betul. Ya kan gitu. Artinya ada transaksi, ada tadi saya bilang global positioning system satellite atau GPS, ada data, itu terjadi data collection. Data-data diambil, kemudian itu masuk ke platform digital, kemudian itu nanti akan menggunakan cloud infrastructure. Di situ ada data processing, ada kemudian machine learning juga. Ya, kemudian ada training, ada data. Kemudian monetization. Nah, ini yang orang lagi seneng ini monetisasi. Kemudian prediksi pasar, artificial intelligence dan strategi bisnisnya masuk sana. Itu. Jadi itu proses yang sekarang disadari atau tidak secara alami, secara orang sudah bilang natural itu disampaikan, tapi secara alami juga itu kita berikan semua akses terhadap kita itu semurah mungkin, semudah mungkin. Itu yang bahaya. Itu yang jadi kalau nanti Amerika nggak suka sama saya, saya mau dikerjain, gampang banget ya. Betul kan? Sangat betul. Pertama mungkin data kesehatan saya udah tahu. Saya alergi terhadap apa aja bisa. Jangan-jangan nanti saya disemprot pakai minyak apa tiba-tiba langsung gatal-gatal. Persis. Itulah makanya kan orang dulu udah berpikir, Indonesia tuh kan kenapa enggak kemudian tiru Malaysia gitu ya. Malaysia kan dulu punya kayak gini Mas. Itu udah lama ini tahun 2000 Kartunya banyak banget Mas. Enggak, ini kartu. Nah ini namanya kad pintar Malaysia. Ini udah lama ini. Ini tahun bahkan ini saya punya itu tahun 2000 ketika milenium ya ini KTP Malaysia ya karena multimedia super koridor ya MSI karena waktu itu kan saya sempat jadi konsultan salah satu perusahaan telekomunikasi di Malaysia di Maxis kan jadi artinya kita dapat ini permanent resident waktu itu. Nah dengan ini kan data kita ada di dalam dan ini mudah Mas waktu itu kalau kita ke KLIE kita nggak usah ngantri kita langsung trek itu Encik Roy Suryo gitu ya. Langsung gampang. Tapi kan ya itu tadi Mas. Tan Sri kan Cik. Data kesehatan kita kepantau. Kita mau beli burger gitu. Big gitu. Wah maaf kolesterol Anda tinggi. Anda nggak bisa ke sini. Misalnya kayak gitu misalnya. Kalau gitu saya pilih ini aja. Wah agak mahal ini. Uang Anda nggak cukup. Kalau itu mah nggak usah pakai warning gitu Mas. Tinggal lihat saldo ya nggak cukup. Loh, kan kalau orang sudah waktu itu cashless ya gitu. Cashless semuanya kan. Kan kalau cashless, kalau udah saldonya nggak cukup juga nggak jalan-jalan juga. Ngetap mau di-tap atau di-scan juga nggak jalan-jalan. Nggak akan jalan. Nah, kalau itu sih nggak usah. Sekali lagi kemahalan sih nggak usah dibahas. Itulah yang namanya pisau bermata dua itu Mas. Jadi yang namanya kita berdaulat secara digital, ini kita nggak bisa berdaulat lagi sekarang ini. Betul. Udah benar-benar sebenarnya, ya kita tunduk. Kita misalnya mau nggak pakai itu, nggak jalan Mas. Dulu tuh saya ingat Mas, sebenarnya bahwa di dalam konteks basis yang namanya data ini, kita harusnya membangun semacam kayak multilateral agreement dengan berbagai macam negara untuk menyamakan basis poin-poin yang memang bisa memproteksi kita gitu sebenarnya. Itu sebenarnya yang belum dilakukan menurut saya. Itu harusnya menjadi krusial sekali. Jadi di dalam kita beresin, tapi dengan negara-negara lain pun kita harus mempunyai basis keseragaman, kesepahaman juga di dalam konteks itu. Nah, saya melihat apapun yang terjadi di ART ini harusnya dipayungin lagi dengan satu kesepahaman dan kesepakatan yang kira-kira bagaimana kita bisa memproteksi kita. Kalau itu kan cuma dalam konteks pakai aja, tapi pakai dalam konteks apa? Kalau untuk kejahatan bahaya sekali itu nanti. Setuju Mas. Jadi kita juga harus lihat bahwa kadang-kadang kita tuh nggak sengaja atau tidak sadar di drive atas kepentingan yang seolah-olah itu bisnis. Bisnis yang kita dianggap perlu, padahal sebenarnya itu mendera kita. Handphone saja, kan kalau dulu Mas, kebetulan ini saya hubungkan dengan hobi. Kalau hobi, misalnya hobi otomotif, itu mau obsolete sekali apapun yang namanya mobil kuno tetap bisa jalan. Itu ya kan? Banget tuh, tambah mahal. Lah iya, tapi secara elektronik itu nggak mungkin jalan Mas. Sekarang coba, orang kalau kemudian handphone jadul, terus kemudian
Kalau kita membuka akses internet banking atau e-banking, ketika handphonenya kemudian tidak bisa melakukan verifikasi biometrik, nggak bisa jalan dia. Ya, artinya mau nggak mau, ya kita dipaksa ikutan, menyerahkan diri ya. Ya, terus apps yang sudah kita pasang, kita mau bertahan, wah saya suka nih sama handphone ini. Ternyata dari handphone itu begitu kita pakai, nanti mau nggak mau kita harus update kan. Begitu di update, ternyata tetap aja bisa di ini lagi. Sistemnya ada kadang-kadang udah nggak bisa jalan lagi. Gitu. Oke Mas, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih sudah ada. Mungkin ada penutup. Oke. Jadi kalau saya perlu jawab gini, kita tetap harus memiliki kedaulatan data, kedaulatan digital, dan kita juga harus bangga gitu. Sekali lagi, Indonesia itu potensinya besar banget Mas. Gitu ya. Kita punya 285 juta rakyat dengan persentase handphone itu yang 125%. Bahkan kalau kita lihat teknologi, Indonesia itu dulu tidak hanya selaku pengguna teknologi, tapi bisa ngedrive teknologi. Maaf kalau saya hubungkan dengan dulu misalnya ada seorang, ini Raja Jawa beneran, gitu Mas ya. Nah ini saya buka. Raja Jawa beneran, itu yang dia sebelum Asia itu ada otomotif Mas. Ya, dia sudah bisa membeli mobil. Nah, itu Sri Sunan Pakubuwono ke-10 yang dari Solo. Artinya apa? Artinya kalau kita mau, potensi dari Indonesia ini bisa dipakai. Maksudnya kita harus bisa mengatakan bahwa nah, bolak-balik Raja Jawa. Ya, artinya kalau kita mau jadi raja di kita, ya, kita harus tahu dan kita manfaatkan potensi dari Indonesia itu, jumlah penduduk, kita harus potensi bahwa kita memiliki akses itu yang kita manfaatkan. Saya tidak bisa mengatakan atau mungkin kalau kita tiru Cina ya, tapi Cina sadar betul Mas, dengan kemampuan itu, sadar betul dengan potensi jumlah penduduk mereka yang besar, akhirnya bisa menteri. Bukan kita, kebalik kita ada ART, kemudian kita ternyata malah kita dimanfaatkan data kita dengan murah. Kita berikan, kita semacam dibolak-balik Mas, gitu. Kerajaan kita. Sayang banget Mas, kita dijajah atau dikolonisasi oleh data. Luar biasa. Siap. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama, terima kasih. Nah, Sobat Forum yang luar biasa, tadi itu Mas Roy Suryo. Kita sudah berdiskusi banyak tentang masalah kedaulatan data kita yang nampaknya di ujung tanduk. Dan ini harus benar-benar kita mulai sadar semua betapa pentingnya data. Karena seyogianya data mentah itu jangan diberikan begitu saja atau diambil begitu saja oleh pihak-pihak yang memang tahu bahwa data itu sangat berharga. Nah, lebih baik data yang kita kirimkan, data yang sudah kita proses, data yang ada nilainya, bahkan bisa mendapatkan keuntungan devisa, bahkan mungkin bisa menjadi suatu komoditas di masa depan yang bisa dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia tentunya. Nah, inilah yang benar-benar belum disadari oleh kita semua, dan tentunya podcast hanya di sini. Kritis Kreatif Konsisten Kocak, PhD 4K, selalu mengingatkan bahwa kita ingin Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita tidak sungkan-sungkan untuk kemudian mengingatkan siapapun juga, baik yang ada di kekuasaan maupun kita semua sebagai masyarakat, agar ayo mari mulai sekarang kita sadar bagaimana menjaga data kita. Sampai di episode berikutnya, saya Pembida Hidayatullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.